Shalom saudara dan saudari dan selamat datang. Beberapa hari terakhir kita telah mengeksplorasi hikmat dalam kitab Amsal. Dan kemarin kita fokus membahas tentang kepuasan diri dan bahayanya. Seperti yang dibahas dalam Amsal pasal 1 ayat 32 sampai ayat 33. Hari ini kita akan beralih untuk membahas apa yang Alkitab katakan tentang pencemoohan dan akibatnya. Mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Mengolok-olok pencemooh. Pencemooh adalah orang yang selalu menunjukkan ekspresi sinis, menggunakan kata-kata tajam dan sindiran yang terlihat seperti kecerdasan intelektual. Namun, di balik kata-kata cerdas, mereka seringkali tersembunyi rasa percaya diri yang berlebihan tentang pendapat dan kecerdasan mereka sendiri. Inilah sebabnya mengapa dalam Amsal pasal 3 ayat 34, pencemooh seringkali dikontraskan dengan orang yang rendah hati. Pencemooh seringkali memiliki pengaruh besar terhadap orang-orang yang lebih mudah dipengaruhi, terutama di antara orang-orang yang sederhana, dan mereka bisa naik ke posisi kepemimpinan dalam kelompok. Dalam dunia saat ini, orang yang sering mengejek atau mengkritik orang lain sering dianggap sebagai orang yang paling cerdas atau paling berwawasan. Namun, ada bahaya besar jika kita memandang pencemooh sebagai panutan. Mereka membuatnya sangat sulit untuk mengembangkan rasa hormat atau kesetiaan terhadap sesuatu. Mereka tidak berdebat dengan argumen yang rasional, melainkan dengan komentar sinis, gelengan kepala, dan tatapan meremehkan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pencemooh akan mendapatkan hukuman yang sesuai, seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 34. Dia mengolok-olok orang yang sombong. Ini juga ditegaskan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 yang mengatakan Allah menentang orang yang sombong tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Contoh sempurna dari kerendahan hati dan hikmat adalah Yesus, yang datang ke dunia bukan sebagai pencemooh, melainkan sebagai pribadi yang lembut dan rendah hati, seperti dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 29. Teladan Yesus mengajarkan kita bahwa hikmat sejati datang dari kerendahan hati, bukan dari kesombongan atau ejekan. Pikirkan tentang hubunganmu dengan orang lain. Apakah kamu pernah dipengaruhi oleh seseorang yang sering mengejek atau mengkritik orang lain? Bagaimana sikap mereka memengaruhi perilakumu? Dan jika kamu pernah menjadi pencemooh, bagaimana cara kamu mengubah sikapmu untuk lebih menghormati dan memahami orang lain? Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, dunia ini sering memberitahu kami bahwa orang yang sangat percaya diri dan mempromosikan diri mereka sendiri adalah orang yang mendapatkan rasa hormat. Tetapi itu hanya sementara. Kami tahu bahwa apa yang kami tabur itu juga yang kami tuai. Orang yang memberi kasih akan menerima kasih, tetapi pencemooh akan dicemooh. Ajarkan kami untuk selalu rendah hati dan mencari hikmat darimu dalam setiap interaksi kami. Ingatkan kami akan teladan Yesus dan biarkan kami hidup dengan kelembutan dan pemahamannya. Dalam nama Yesus, amin.